Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrian Nursela. Saya adalah CGP Angkatan 10 Fakultas Administrasi Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata 2.3, yaitu adalah observasi atau supervisi dengan rekan sejawat. Yang mana pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama dengan rekan kerja saya, yaitu adalah Bu Rizka, yang mana merupakan salah satu guru di SDN Pondok 804, dan kebetulan pada tahun ini beliau mengajar di kelas 3. Nah, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi Pak Handrian. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah baik. Pak Handrian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Baik Bu Rizka, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses berjalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Adalah dengan tujuan agar Ibu nanti ketika observasi atau ketika saya masuk ke kelas Ibu lebih siap lagi dengan pembelajaran yang Ibu siapkan, dan Ibu juga lebih percaya diri sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu pada kesempatan kali ini. Salah satunya ada yang pertama, kira-kira pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Handrian atas kesempatannya dan kepercayaannya kepada saya memilih kelas saya untuk diobservasi nanti. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti. Yang pertama itu ialah peserta didik mampu mengetahui proses daur hidup hewan. Nah, tidak semua hewan yang disebutkan, hanya beberapa saja, yaitu kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Lalu untuk tujuan kedua, saya ingin ketika peserta didik sudah menguasai
pengetahuan tentang daur hidup hewan. Saya ingin peserta didik mampu menceritakan kembali nih proses hidup hewan itu seperti apa, seperti itu Pak. Oh gitu, baik. Jadi ada dua tujuan yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama itu adalah mengetahui proses daur hidup hewan yang merupakan salah satunya ada kupu-kupu, nyamuk dan juga katak. Iya. Nah, lalu yang kedua itu adalah siswa dapat menceritakan kembali atau menyampaikan kembali tentang materi akan daur hidup tersebut. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai dengan melakukan observasi itu? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya yaitu peserta didik bisa menguasai nih Pak Andrian proses-proses daur hidup hewan ini seperti apa, lalu bisa membedakannya yang mana daur hidup kupu, yang mana daur hidup nyamuk gitu. Jadi mereka tidak salah gitu. Jadi mereka menguasai itu. Lalu setelah menguasai pengetahuannya, area pengembangan yang saya ingin capai lagi adalah pada keterampilannya, yaitu di mana mereka mampu nih mempresentasikan, mampu menyampaikan kembali di depan teman-temannya bagaimana sih proses daur hidup hewan, apa yang berbeda dari proses daur hidup hewan pada hewan-hewan tersebut, seperti itu. Baik, jadi ada dua area yang Ibu capai Bu ya. Yang pertama itu adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, lalu saya juga ingin menanyakan tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Mungkin dari strategi, model, atau mungkin bahkan gaya belajar dari peserta didik melalui media pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti. Baik, di kelas itu kan kita bisa melihat ya Pak Andrian, kemampuan setiap peserta didik itu berbeda-beda. Jadi untuk itu saya memilih strategi pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana dari perbedaan itu kita bisa integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan caranya adalah kita membagi kelompok nih sesuai dengan kemampuannya, keterampilannya, keaktifannya setiap peserta didik di kelas. Nah, untuk mode pembelajarannya yang biasanya paling sering saya gunakan adalah problem based learning gitu. Jadi kita mengambil masalah yang sehari-hari mungkin bisa terjadi di antara peserta didik ya, gitu, untuk agar mereka lebih mudah nih mengetahui, mudah mempelajari pembelajaran pada hari itu. Nah, untuk metode pembelajarannya saya akan melakukan dengan diskusi kelompok, mungkin tanya jawab dan juga penugasan dengan AKBD, seperti itu Pak Adrian. Oke, baik Bu Rizka. Jadi sini saya sudah mencatat bahwasanya pada kegiatan nanti Ibu akan melakukan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode diskusi dan diskusi kelompok dan juga penugasan menggunakan LKPD Bu ya. Lalu bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan ketika observasi nanti? Baik, untuk media pembelajarannya karena ini proses terjadinya daur hidup hewan akan lebih sampai ya bagi mereka dengan menggunakan video pembelajaran tentunya tentang daur hidup hewan. Didukung pula dengan media gambar, bagaimana sih kupu-kupu, bagaimana sih katak dan sebagainya. Lalu didukung pula dengan penjelasan materinya dengan PowerPoint, seperti itu sih Pak. Baik Ibu, jadi untuk medianya yang akan Ibu gunakan nanti adalah menanyakan video tentang daur hidup, lalu menggunakan gambar tentang daur hidup, tentang hewan-hewan yang tadi disebutkan, lalu juga menggunakan PowerPoint ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira kapan saya bisa masuk di kelas Ibu untuk melakukan observasi, di hari apa, tanggal berapa, dan juga mungkin di jam keberapa Bu Ibu saya bisa masuk ke kelas Ibu? Baik, untuk observasi boleh ya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, bisa di jam pertama dan jam kedua ya Pak. Oke. Baik Bu Rizka, jadi nanti saya bisa masuk di kelas Ibu adalah pada hari Rabu tanggal 7 di jam pertama dan jam kedua untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di kelas nanti ya. Nah, setelah itu Bu, setelah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu adalah percakapan pasca observasi, yang mana nanti pada kegiatan tersebut
kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, dan juga nanti akhirnya kita akan melakukan diskusi lagi. Nah, sebelum saya akhiri percakapan kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu Rizka? Baik, yang saya dapatkan pada percakapan kita kali ini kurang lebih tentang bagaimana nantinya ketika saya diobservasi, saya menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham apa saja yang perlu saya siapkan dan perlu saya lakukan gitu. Selain itu jadi dapat gambaran sih Pak Hendian, apa yang harus disiapkan, terus apa-apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Rizka, dengan kegiatan praobservasi ini membuat Bu Rizka lebih percaya diri dan mungkin lebih siap lagi ketika observasi nanti ya. Baik Bu Rizka, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini percakapan kita kali ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi dari Rawi ya Bu Rizka. Ya, assalamualaikum ya. Terima kasih Bu Rizka. Bentar lagi kita mau memperingati hari apa sih? 17 Agustusan atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu lagu Hari Merdeka. Yuk semuanya berdiri. Kita nyanyi ya, gak usah pakai musik. Biar Bu Rizka dengar suaranya, biar Bu Rizka dengar semangatnya. Yuk, 1, 2, 3. 9
perkembangbiakan beberapa hewan. Apa aja sih kemarin tuh kita mulai? Pertanyaannya, kalau kelinci berkembang biaknya bagaimana prosesnya? Yuk, mulai. Kucing melahirkan. Prosesnya dari apa dulu pertama? Dari bayi sampai kucing dewasa. Oh ya, dia induk kucing melahirkan anak kucing lalu menjadi kucing dewasa. Sekarang selanjutnya proses perkembangbiakan ayam. Hamzah. Dari Telur. jadi anak ayam Ayam dewasa. ayam dewasa, betul. Jadi pertama telurnya dia menetas habis itu menjadi anak ayam. Habis menjadi anak ayam dia menjadi ayam dewasa. Oke, kemarin kalau kita udah belajar dua ya, melahirkan dan bertelur. Coba hewan yang sama nih kayak kucing berkembang biaknya dengan melahirkan. Rafka yang melahirkan juga. Anjing, apa lagi? Maila. Kuda. Arkan. Sapi. Dani. Kucing. Ya selain kucing. Melahirkan. Anjing ya. Tania. Tadi kucing udah, kelinci udah. Kuda. Oke, turun. Sekarang yang sama seperti ayam berkembang biaknya dengan cara bertelur. Adiba belum. Cica apa? Burung unta bertelur. Tidak. Ikan. Terus apa lagi? Gali. Bebrek. Apa lagi? Ayam udah, yang sama kayak ayam. Burung. Oke. Udah ya. Nah, hari ini kita belajar yang berbeda. Kucing udah, ayam udah, yang sejenis yang melahirkan kayak kelinci, kuda sudah. Terus yang sama seperti ayam dan telur juga sudah. Sekarang kita belajar daur hidup hewan. Apa hari ini belajarnya? Daur hidup hewan. Ini adalah tema 3 pembelajaran 3. Boleh sambil dibuka buku tematiknya halaman 124. Udah. 124. Sudah? Ya, habis ini kita belajar. Yuk, sudah dibuka? 124. Sudah? Oke. Bu Rizka tanya dulu. Tadi Desa tanya ke Bu Rizka. Bu Rizka, daur hidup hewan tuh apa sih? Sekarang Bu Rizka balikin dulu ke kalian. Siapa sih kira-kira di sini yang tahu apa sih daur hidup hewan itu? Pengertiannya apa? Bilang? Pengulangan hewan. Pengulangan hewan. Karena dari kata daur ya. Iya. Oke, daur hidup hewan. Kalau katanya Bilal itu adalah pengulangan hewan, Bu. Kayak gitu. Nah, diambil dari kata daur atau daur ulang gitu ya Bilal ya. Yuk, kita sama-sama belajar apa sih daur hidup hewan itu. Coba Gali baca yang kencang biar teman-teman dengar. Daur hidup hewan merupakan tahap tumbuh dan perkembangan hewan mulai dari menetas atau lahir hingga lahir menjadi hewan dewasa. Ya. Apa itu daur hidup hewan? Perkembangan atau pertumbuhan hewan mulai dari dia menetas, dari telur atau dari anaknya lahir hingga tahap menjadi hewan yang dewasa. Nah, pada hari ini daur hidup hewan yang akan Bu Rizka pelajari, yang akan kita pelajari sama-sama tuh ada 3 hewan. Yang pertama apa? Baca Maira yang kencang. Nomor 1 apa? Kupu-kupu. Nomor 2 Alif baca.
katak. Nomor 3 Eka baca. Nyamuk. Ada kupu-kupu, ada katak, ada nyamuk. Coba Bu Rizka tanya dulu soal kupu-kupu. Ciri-ciri kupu-kupu, yuk sebutkan. Angkat tangannya. Bisa terbang. Mempunyai sayap. Lagi yang lainnya. Gibran. Bisa terbang. Bisa terbang. Fatimah. Bisa? Bisa? Bertelur. Lagi? Iya, mempunyai sayap yang cantik. Ada lagi? Naira? Iya, mempunyai sayapnya berwarna-warni. Betul ya? Betul. Mempunyai bukan telinga itu. Yang lancip itu bukan telinga. Apa? Iya, kayak antena gitu ya di atasnya ya. Itu bukan telinga. Yuk, coba sambil dilihat halaman atau bisa dilihat di depan nih. Nih, atau warna biru. Boleh lihat di buku juga halaman 124. Yang paling pertama adalah kupu-kupu itu memiliki sehingga dia bisa apa? Ya, bergeraknya dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Apa yang selain itu, kupu-kupu juga memiliki sayap yang warna-warni. Dia berbeda dari hewan lainnya. Dia lucu, warna-warni. Biasanya kupu-kupu hinggapnya di mana? Di pohon, di bunga-bunga ya. Iya, di tanaman, di bunga-bunga, di rumput-rumput yang kecil gitu ya. Terus tadi kata dia dapat banyak, bisa terbang, dia mempunyai sayap yang warna-warni dan hinggapnya di tumbuhan atau bunga-bunga. Kedua, katak. Yuk sebutkan ciri-cirinya apa tangan Jidan? Bisa melompat. Tadi Bang? Makan apa? Nyamuk. Kata ya, makan nyamuk. Mata. Lagi. Coba lagi, Alif. Kakinya 2 atau berapa katak? 4. Ayo. Berapa kaki katak? 4. Arkan. Warnanya apa? Iya, warnanya hijau. Rata-rata warnanya hijau. Apa lagi? Mempunyai bentukan kakinya kayak berjari gitu ya, kayak manusia gitu ya. Firman. Mata ya udah. Ada lagi? Apa? Hamzah. Mempunyai lidah panjang. Itu berhubungan sama yang tadi dimakan. Apa makanannya? Lidah panjangnya fungsinya buat apa? Lidah panjangnya? Ya, manakah? Atau serangga ya, serangga. Lanjut, yang ketiga nyamuk. Angkat tangannya, kita sebutkan ciri-cirinya. Berapa? Memiliki? Kaki banyak. Berapa tuh kakinya nyamuk? 4. Ayo, berapa kakinya nyamuk? 4. Berapa kakinya nyamuk? Yang lainnya ciri-cirinya? 2. Bisa terbang. Mempunyai sayap. Makanannya yaitu menghisap darah. Apa lagi? Mempunyai hidung panjang. Akan bisa menyengat. Terus bisa terbang. Apa? Hamzah? Kecil, ya. Firman. Iya, bisa menghisap darah. Oke, nyamuk. Hewan yang bisa terbang. Dia punya sayap. Terus dia ukurannya segimana, besar atau kecil? Kecil. Biasanya makanannya adalah menghisap darah. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar ciri-cirinya. Sekarang kita lanjut belajar daur hidup milik kupu. Kita lihat proses gimana sih awal mula dari kupu-kupu itu, dari telur sampai dia ke dewasa.
Nah, itu ada banyak kupu-kupunya tuh lagi terbang-terbang di pepohonan. Dia warnanya beda-beda. Nah, ini adalah telur kupu-kupunya. Awal mulanya ini adalah telur kupu-kupunya. Terus dia menetas menjadi ulat atau kita sebut juga dengan larva. Tuh, biasanya dia warnanya hijau ya, menyerupai daun. Terus setelah menjadi bagaimana ya? Nah, nih, ada yang tahu nggak sih ini namanya apa? Kepompong atau bahasa ilmiahnya namanya pupa. Apa? Pupa atau kepompong. Jadi setelah pertama dia telurnya menetas jadi ulat atau jadi larva namanya. Nah, setelah itu tahap ketiga dia membuat kantung. Ya, nah disebut kantungnya namanya adalah kepompong yang melakukan kalau hibernasi atau tidur ya, tidur lama. Lalu setelah itu dia berubah lagi, kita tunggu jadi apa ya? Ya, lama-lama nih kantungnya ini dia akan mengering. Nah habis itu keluar Bu. Iya, setelah mengering, lalu dia lama-kelamaan akan membuka menjadi seekor kupu-kupu yang dewasa. Kupu-kupunya dia mulai hinggap ke daun. Iya, dia hinggap ke bunga itu untuk apa ya? Siapa yang tahu kenapa kupu-kupu hinggapnya di bunga? Hamzah? Mencari makan. Apa sih makanan kupu-kupu? Kenapa dia hinggapnya di bunga? Coba Bilal. Apa namanya? Siapa yang tahu? Itu apa namanya? Bunga kecil-kecil. Iya, ada apa sih di bunga itu? Kenapa kupu-kupu hinggap di bunga? Kentang. Ya, madu atau namanya nektar. Apa? Nektar. Atau madu. Jadi kupu-kupu mencari makannya di mana? Di bunga. Dia hinggap di bunga, dia menghisap madu yang ada di. Oke, selanjutnya kita menebak daur hidup kupu-kupu. Pertama, sebelah sini. Apa paling pertama? Coba kita lihat jawabannya. Selanjutnya setelah telur dia akan berubah. Bahasa ilmiahnya disebut apa? Larva. Kita lihat jawabannya. Betul. Terus ketiga menjadi larva. Betul. Terakhir. Sudah paham? Pertama tadi kupu-kupu hidupnya yang pertama kali apa? Kemudian berubah menjadi habis itu kepompong dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, lanjut lagi. Sekarang daur hidup katak. Dari itu bukan Ibu. Dari itu. Katak ini adalah hewan amfibi atau bisa hidup di bisa di darat, bisa di air. Katak makanannya apa katak? Bisa belang, bisa ayam, semut, kumbang dan yang lainnya. Mari kita lihat proses daur hidup pada katak.
Nah, ini induk katak, dia mengeluarkan telur-telurnya. Belum sampai itu. Dia mengeluarkan telur-telurnya, lalu itu. Banyak banget tuh. Ya banyak sekali memproduksi dia menghasilkan telur yang banyak. Ya telur natal. Tuh dia menempelkan
karya yang udah tadi selesai. Pertama dari Devran, mau menjelaskan apa? Daur hidup kupu-kupu. Pertama apa? Pertama telur. Telur. Kedua ulat. Ulat. Ketiga kepompong. Kepompong. Keempat kupu-kupu. Kupu-kupu. Betul? Betul. Selanjutnya yang kedua, Bilal. Daur hidup katak. Pertama telur. Kedua barugu. Ketiga katak muda dan keempat katak dewasa. Oke, betul. Terakhir, Noval. Daur hidup nyamuk. Pertama telur, terus menjadi larva atau bentik, terus menjadi pupa dan nyamuk dewasa. Oke, yang terakhir adalah daur hidup nyamuk. Pertama telur, kedua jentik, ketiga pupa, terakhir nyamuk dewasa. Oke, terima kasih. Oke, kesimpulannya pada hari ini kita udah belajar tentang daur hidup hewan, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dari lahir sampai dia dewasa. Ada berapa hewan yang udah kita pelajari pada hari ini? 3. Apa aja? Nyamuk. Katak dan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu tadi daur hidupnya pertama apa dulu? Telur. Terus? Larva atau ulat? Habis itu jadi apa lagi? Kompong. Itu terakhir jadi kupu-kupu. Terus selanjutnya nyamuk. Nyamuk daur hidupnya dimulai dari apa? Jadi? Ya, larva atau jentik. Ketiga? Pupa atau kepompong. Terakhir? Nyamuk dewasa. Terakhir katak daur hidupnya gimana? Telur. Baru katak muda. Katak dewasa. Pintar. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipelajari lagi di rumah. Besok Bu Rizka katanya sudah paham, sudah bisa menjelaskan kembali ya tentang daur hidup hewan. Sekian dari Bu Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Andi Andrusela yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan aksi nyata 2.3, yaitu observasi rekan sejawat, yang mana pada tahapan kali ini saya akan melakukan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rizka Maulida, yang mana merupakan guru kelas 3 di SDN Pondok Kelapa 04. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Bu Rizka, senang sekali pada kesempatan kali ini saya masih bisa bertatap muka dengan Bu Rizka. Setelah kemarin sebelumnya kita sudah melakukan proses observasi yang mana diawali dengan percakapan praobservasi, lalu pada tanggal 14 Agustus hari Rabu tepatnya saya masuk ke kelasnya Bu Rizka untuk melakukan observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bu Rizka untuk berdiskusi dan berbincang tentang tentang pasca observasi, yang mana yang sejauh mana kita ketahui bahwasanya untuk observasi merupakan memiliki tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas agar dapat mengetahui dan tindak lanjut untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Sedangkan untuk tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengetahui atau merefleksikan kegiatan-kegiatan terkait observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bu Rizka. Yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Bu Rizka ketika kemarin melakukan observasi di kelas? Baik, terima kasih Pak Handian. Sudah izin ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah memilih saya dan kelas saya untuk diobservasi. Perasaannya
senang karena menjadi kelas terpilih untuk diobservasi sama Pak Hendrian. Senang juga karena proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, sampai pembelajarannya selesai. Lalu tujuan pembelajarannya tercapai juga ke anak-anak, ke peserta didik. Mereka happy di kelas karena pembelajarannya tidak hanya berbasis dengan buku saja gitu, tapi menggunakan media pembelajaran gitu. Jadi sambil mereka meningkatkan kreativitas mereka juga gitu. Ya, untuk selanjutnya saya akan bertanya pada Bu Rizka, adakah hal yang baik yang sudah Ibu lakukan ketika sedang melakukan observasi kemarin di kelas ini? Baik, untuk sebuah proses itu kan pasti ada kelebihan, ada kekurangan ya Pak Dian ya. Untuk yang kemarin kelebihannya karena menggunakan media pembelajaran tersebut gitu, itu baru bagi mereka gitu. Jadi mereka bisa mengeksplor, bisa meningkatkan kreativitas mereka gitu. Jadi mereka tidak hanya cuma menulis gitu, tapi mereka motoriknya bermain gitu, sambil menggunting, sambil menempel, sambil mewarnai gitu. Itu semua mengolah kreativitas mereka. Saya rasa kelebihannya di sana gitu. Untuk kekurangannya adalah kan untuk menggunakan media tersebut ternyata menggunakan proses waktu yang sangat lama gitu. Cukup panjang, jadi membutuhkan jam pelajaran yang lebih lama gitu. Apalagi kondisinya ini kelas yang sebagian besar anaknya itu aktif gitu. Jadi bergerak terus, banyak berbicaranya gitu. Jadi untuk sampai selesai prosesnya membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi kalau misalkan prosesnya tidak segera selesai di hari itu, kemungkinan akan dilanjutkan di hari lainnya atau dia lanjutkan di rumah. Nah itu kekurangannya gitu. Jadi tujuan pembelajarannya tidak tercapai pada hari yang sama. Namun alhamdulillahnya kemarin karena sebagian besar sudah selesai, saya menganggapnya selesai gitu. Karena sudah selesai. Baik Bu Rizka, setelah melakukan observasi kemarin kira-kira kalau seandainya diminta untuk menilai diri sendiri, kira-kira Bu Rizka kalau dipandang dari 0 sampai dengan 10, berapa nilai untuk Bu Rizka? Menilai diri sendiri ya? Iya, ada di mana kira-kira posisi Bu Rizka ya? 0 sampai 10? Iya. 8,5 deh. 8,5 Bu ya? Iya, 8,5 Bu ya. Kenapa 8,5 Bu? Karena kemarin itu Pak Hendrian sendiri seberapa aktifnya di kelas saya, betul. Itu luar biasa sekali karena kayaknya sebagian besar mereka gaya belajarnya adalah kinestetik gitu. Jadi harus nih bergerak gitu. Mereka nggak bisa stay di tempat gitu. Nah itu jadinya mereka membutuhkan perhatian lebih gitu. Jadi untuk gurunya harus kesana kemari gitu. Jadi untuk mengkondusifkannya agak susah karena sebagian besar mereka kinestetik ya gitu, bergerak terus berbicara aktif, betul. Jadi mereka karena bergerak aktif itu mereka butuh perhatiannya juga besar gitu. Jadi Rizka ini gimana? Rizka ini gimana? Jadi gurunya geser sana geser sini gitu kan. Jadi saya masih mencari cara yang pas nih gimana untuk mengkondisikan kelas yang hampir sebagian besar adalah anak-anak yang kinestetik. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu ya. Berjalan dengan lancar. Yang kira-kira kalau dari Bu Rizka ada nggak hal-hal yang perlu untuk Ibu perbaiki untuk depannya atau ditingkatkan lagi? Ditingkatkan lagi itu sih tadi cara bagaimana saya mengkondisikan kelas yang sebagian besar adalah anak-anaknya gaya belajarnya adalah kinestetik gitu. Menurut saya perlu nih satu cara untuk bukan cara ya, metode pembelajaran gimana biar lebih kondusif. Mungkin tidak menyuruh mereka untuk diam gitu tapi saya mewadahi gaya belajar mereka seperti apa. Nah itu pasti ada metode pembelajaran yang harus saya lakukan gitu untuk mewadahi ke gaya belajar mereka, kemampuan mereka.
Jadi ibu di sini untuk lebih mengaktifkan anak-anak lagi bu ya, Betul. dan juga memfasilitasi kebutuhan anak yang mana mereka memiliki keunikannya masing-masing. Betul. Terutama kan kelas ibu kemarin itu banyak yang kinestetik, jadi anaknya luar biasa di sana di sini. Iya, betul. Ya, iya. Jadi rencana ibu ke depannya untuk terkait dengan pembelajaran di kelas dan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap siswanya bagaimana? Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, peserta didik itu kan berbeda. Ya. Jadi cara belajarnya, kemampuan belajarnya, gaya belajar itu berbeda-beda. Saya ingin mewadahi mereka dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu, yang dimana pembelajaran ini kan mempusatkan pada peserta didik, namun sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, saya ingin nih melakukan pembelajaran diferensiasi dengan memberikan atau merefleksikan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik. Gitu. Jadi mereka agar lebih peka terhadap lingkungannya, terhadap peserta didik yang lainnya. Oh, si A ini cara belajarnya seperti ini, B ini cara belajarnya seperti ini gitu. Dengan pembelajaran sosial emosional ini, jadi dia nggak hanya peka terhadap diri dia sendiri, tapi terhadap teman-teman dan lingkungannya. Oke, baik. Jadi ibu ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, ya. Terkait pembelajaran diferensiasi dan PSD atau pembelajaran sosial emosional, kira-kira kapan ibu akan memulai kegiatan tersebut atau pembelajaran tersebut? Secepatnya kalau mungkin mulai dari hari ini, karena kan kemarin observasinya sudah berjalan gitu kan, dan sekarang sudah dievaluasi nih kira-kira apa kurangnya gitu, bagaimana apa kelebihannya, apa yang perlu ditambahkan gitu. Kalau bisa sih mulai dari hari ini mulai menyusun rencana dan rancangan untuk kegiatannya. Baik Bu Rizka, sekarang saya mau nanya terakhir untuk Bu Rizka, bagaimana komitmen ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Komitmen pembelajaran di kelas. Ya, mungkin terkait diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Iya, untuk pembelajaran diferensiasi tadi ialah pembelajaran yang menyesuaikan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Komitmennya itu sih membentuk membentuk mereka. Pertama menyesuaikan dulu nih mereka gaya belajarnya seperti apa. Lalu saya kelompokkan gitu agar mereka nih bersama gitu, maksudnya yang dia belajarnya sama, mereka bersama gitu, disatukan dalam satu kelompok gitu, agar saya lebih tahu nih cara penanganan yang tepat untuk kelompok A, B, dan C dan seterusnya itu seperti apa gitu. Lalu dengan pembelajaran diferensiasi yang mempusatkan pada peserta didik, saya juga berkomitmen untuk itu tadi, untuk membangun rasa kepekaan mereka terhadap temannya, terhadap lingkungannya, dengan merefleksikan pembelajaran sosial emosional tadi. Oke, baik Bu Rizka, dengan mungkin implementasinya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, mungkin kita dapat mengharapkan peserta didik yang memiliki karakter yang baik, memiliki prestasi yang lebih baik lagi mungkin untuk depannya, dan memiliki budi pekerti yang bagus. Baik Bu Rizka, saya akhiri percakapan kali ini. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu Rizka. Semoga Bu Rizka selalu diberikan kesehatan dan memberikan kemudahannya dalam segala urusan, dan terakhir dimudahkan jodohnya. Amin. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.